Sekarang, aku Putri Yun Susia. Yun Yanxi, Yun Yanxi, aktor pendatang baru. Audisi untuk film Ratu Film. sudah dengar? Kaisar Film Kin berinvestasi dan membintangi film baru Direktur Chen untuk rebut penghargaan internasional. Lebih dari itu, konon dia ingin menggunakan film ini untuk memilih murid terakhir. Jika seseorang bisa menjadi murid Kaisar Film Kin, bukankah mereka bisa mewarisi semua sumber daya yang dimilikinya dan naik pesat di industri hiburan? Dia di sini, Kaisar Film Kin di sini. Kim Bufan, Kaisar Film. Dia sangat tampan. Dia hampir 50 tahun, dan dia masih sangat tampan. Guru Qin Anda sangat tampan. Guru Qin Anda sangat tampan. Aku sangat menyukaimu. Aku sangat-sangat menyukaimu. Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja, terima kasih Guru Qin. Siapa namamu? Namaku adalah Yun Yanxi. Juga 19 tahun yang lalu, putri kandungmu yang kau cekik sendiri. Penampilanmu cukup bagus. Apa kau juga di sini untuk audisi? Ya, aku sangat mengagumimu. Jadi hari ini, aku secara khusus datang untuk berpartisipasi dalam audisi pemeran utama wanita di drama barumu. Mengagumiku. Masih ada waktu sebelum audisi. Jika kau tidak keberatan, kau bisa datang ke ruang tungguku, dan kita bisa mengobrol. Baik Guru Qin, menciptakan fasad yang sempurna adalah langkah pertama dalam memulai balas dendamku. Aku harus membunuhnya. Kau ingin membunuhku? Terima kasih Kim Bufan. Hanya bermain game dengan pisau mainan kan? Perbuatan buruk apa yang sudah kamu lakukan? Sampai begitu takut. Jangan bercanda seperti itu lagi. Anggur merah. Apakah kamu sedang menunggu seseorang? Apa urusanmu? Jangan marah. Aku salah. Ya, aku sangat mengagumimu. Secara khusus, ikut audisi pemeran utama dramamu. Gadis kecil. Cukup menarik. Kita punya banyak waktu di depan kita. Qin Bufan, kau tak punya lagi peluang masa depan panjang. Aku pasti akan merobek topengmu, menghancurkan reputasimu, membuatmu ditinggalkan semua orang. Halim, asisten Kim Tiao Tiao. Aku beri kamu 10 detik. Kalian semua keluar. Kim Tiao Tiao, putri Kim Bufan. Siapa ini? Sangat sombong. Kamu bahkan tidak mengenalnya. Dia putri Kaisar Film Kin, putri kecil industri hiburan. Ini ayahnya adalah aktor utama. Jati jika dia datang, bukankah kita semua akan sial? Lebih dari itu, aku baru saja dengar bahwa drama ini sebenarnya sepenuhnya diinvestasikan oleh istri Guru Qin, Sukian Ro, orang terkaya di Yuncheng. Sepenuhnya diinvestasikan. Ibunya adalah investornya, ayahnya adalah pemeran utama pria. Lalu bagaimana kita bisa bersaing dengannya? Apa kamu tidak mengerti bahasa manusia? Atau kamu ingin bersaing dengan Nona Qin Tiao Tiao kami untuk peran utama wanita? Jangan lihat diri kalian sendiri. Sampah macam apa kalian semua ini? Masih mau jadi murid terakhir ayahku? Selain aku, siapa yang pantas memerankan putri ayahku? Tepat sekali. Ini adalah putri Kaisar Film Kin, Nona Tiao Tiao kami. Sudah menjadi bintang cilik nasional sejak kecil. Peran utama wanita di film ini dibuat khusus untuknya. Pergi.
Figuran sialan itu. Kenapa kamu belum pergi? Aku bicara padamu. Apa kamu tuli? Helin. Aku tidak suka wajahnya. Singkirkan dia dari sini. Jadi begitu. Apa yang kamu lakukan? Putrimu sepertinya sedang diintimidasi. Apa kamu tidak akan membantu? Seseorang yang tumbuh di industri hiburan, sepertinya, jika dia mudah diintimidasi, itu benar-benar akan menjadi aib bagiku. Namun, jika Yun Nianxi ini benar-benar bisa mengintimidasi Tiao Tiao, maka itu adalah kemampuannya. Kamu terpikat pada wajahnya kan? Apa kau cemburu? Aku sudah memilikimu. Bagaimana mungkin aku punya orang lain di hatiku? Aku hanya menghargai bakat. Aku sedang pertimbangkan untuk mengontraknya. Kau putrinya. Benar. Aku Qin Tiao Tiao. Ayah, kenapa aku dipanggil Tiao Tiao? Karena ibu dulu terlalu sibuk. Dan ayah, setiap kali harus bepergian sangat jauh untuk menemukannya. Itu disebut Qian Li Tiao Tiao. Aku tahu. Tiao Tiao berarti ayah mencintai ibu. Dasar anak cerdik. Jadi, kau benar-benar memberikan namaku kepada putri keduamu. Betapa menjijikan. Apa kamu sakit? Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Sebaiknya kamu tahu tempatmu. Jujur saja akui kekalahan dan mundur dari audisi. Kalau tidak aku akan. Kamu, Nona Qin Tiao Tiao kan? Apakah kau tahu dari mana namamu berasal? Apa maksudmu? Mengapa dia beraksi begitu kuat terhadap nama Qin Tiao Tiao? Aku tahu. Tiao Tiao berarti ayah mencintai ibu. Mungkinkah Guru Qin. kau di sini? Kalau begitu aku serahkan urusan di dalam padamu. Baik. Lepaskan. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu. Aku. Namamu sebenarnya adalah Ada apa Tiao Tiao? Chen Yanqiao sutradara muda. Chen Yanqiao. 25 tahun. Seorang sutradara muda yang sangat dicari di Tiongkok. Dia bisa menyutradarai dan berakting. Debut 3 tahun lalu, memenangkan banyak penghargaan. Karena penampilannya yang tampan. Dia dikenal sebagai sutradara berwajah dingin. Dia juga adalah kekasih impian banyak selebriti wanita. Kakak Ken Kiao. Mengapa hanya ada kalian berdua untuk audisi? Mereka pasti berpikir bahwa kakak Yan Kiao dan ayah sama-sama tangguh. Jadi mereka mundur menghadapi kesulitan. Karena semua orang sudah di sini. Kalau begitu mari kita mulai audisinya. Direktur Cheng. Kamu ikut juga. Kakak Yan Kiao. Kakak. Pemeran utama wanita drama ini, aku bertekad untuk mendapatkannya. Hidup Qin Bufan. Aku juga bertekad untuk mendapatkannya. Audisi. Waktu habis. Kalau begitu, Seluruh asisten Chen Yanqiao.
Guru Tiao Tiao, silakan mulai audisimu dulu. Ini adalah drama tentang pemeran utama wanita pembalas dendam. Kamu perlu mengekspresikan emosi sedih, marah, dan gila pemeran utama wanita dari awal sampai akhir. Aku selalu ingin kau mati. Potong. Tidak buruk. Nona Tiao Tiao, benar-benar pantas menjadi putri kaisar film Ken. Aku sarankan kau tidak melebih-lebihkan dirimu sendiri. Orang sepertimu masih ingin memerankan putri ayahku. Nona Tiao Tiao. Aktingmu barusan. Benar-benar buruk. Kau ini apa? Apakah kau bahkan pantas mengomentari aktingku? Aku. Tunggu. Selanjutnya untuk audisi, Yun Mianse. Apakah ada yang bersedia secara sukarela membantu berakting melawannya? Pendatang baru menyinggung seseorang. Putri kaisar film Ken, aku tidak akan berani membantunya. Dia cukup cantik. Sayang sekali, karir aktingnya berakhir di sini. Aku benar-benar minta maaf. Sepertinya tak ada yang mau beradu akting denganmu. Kamu hanya bisa melakukan monolog sendiri. Orang tanpa koneksi. Di industri hiburan. Tidak boleh melebih-lebihkan diri sendiri. Atau menyinggung orang yang tidak seharusnya. Jika tidak, mereka akan menghabiskan seluruh hidup mereka terperangkap di selokan. Tidak pernah melihat cahaya matahari. Aku khawatir, aku harus mengecewakanmu. Kau ingin kakak Yan Kyo berakting berlawanan denganmu. Berhentilah bermimpi. Aku tidak takut memberitahumu. Dia adalah orang yang ayahku pilih untukku. Sebagai calon suamiku. Dia milikku. Aku akan melakukannya. Aku akan berakting berlawanan dengannya. Aku sangat mengagumimu. Jadi hari ini, aku secara khusus datang untuk berpartisipasi dalam audisi pemeran utama wanita drama barumu. Ayah tersayang, audisi ini secara khusus aku atur untukmu. Nikmatilah. Apa? Kaisar film Ken benar-benar merendahkan diri untuk pendatang baru yang tidak dikenal untuk berakting berlawanan. Ayah, dia ini apa? Bagaimana kau bisa berakting berlawanan dengannya? Tiao Tiao, apa yang kubilang padamu sebelumnya? Kurangi bicara, perbanyak tindakan. Kendalikan mulutmu. Yun Mianse. Halo. Kita bertemu lagi. Ya Guru Qin, aku benar-benar tidak menyangka kau akan berakting berlawanan denganku secara pribadi. Ayo, aksi. Aku dengan sepenuh hati membesarkanmu. Mengapa kau mengkhianatiku? Mengapa? Aku tidak punya guru. Dengarkan penjelasanku. Aku punya alasanku. Aku sebenarnya tidak punya alasan sama sekali. Aku hanya ingin melihatmu ditinggalkan oleh semua orang dan benar-benar kalah. Apa yang kau bicarakan? Apakah kau pikir aku sengaja mendekatimu hanya untuk menjadi muridmu? Apakah kau pikir aku hanya mengincar uangmu? Biarkan aku memberitahumu. Itu sama sekali tidak benar. Dari awal sampai akhir, aku hanya ingin kau mati. Apakah kau sudah lama melupakan? Tahun itu kau secara pribadi menyakiti istrimu sendiri dan putri yang kau dorong dari tabing. Kau adalah... Ya. Aku putri itu. Aku ingin membalas dendam ibuku. Selamat tinggal. Potong. Cukup sampai di sini dulu. Baik, Direktur. Akting gadis kecil itu benar-benar bagus. Aku benar-benar terbawa. Aku hampir mengira
Aku hampir mengira dia adalah... Guru Qin, apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Yan Qiao, aku merasa sedikit tidak enak badan. Aku akan kembali ke ruang tunggu dulu. Ya, Guru Qin, tolong jaga dirimu baik-baik. Terima kasih atas perhatianmu. Kau juga ingin merayu ayahku. Nona Tiao Tiao, kau salah paham. Aku hanya penggemar Guru Qin. Apakah itu penggemar? baiklah. Gadis baik. Audisi hari ini berakhir di sini. Kami akan memberitahukan hasilnya nanti. Kakak Yan Qiao, lepaskan aku. Seseorang yang memanjat tangga sosial. Teratai putih teh hijau. Aku akan menghabisimu. Kau berani mencuri peranku aku. Sedikit lagi. Ruang tunggu King Tiao Tiao. Kenapa kau tidak periksa dulu? Dan membiarkan Yun Nianqi ikut audisi. Nona, aku minta maaf. Ini aku. Ini semua salahku. Berlutut. Tiao Tiao, ini semua salahku. Tolong beri aku kesempatan lagi. Aku tidak akan berani lagi. Jika ada lain kali. Kau bisa inyah. Di mana obatku? Nona tuan itu berkata bahwa obat itu dibawa dari luar negeri. Kita tidak boleh terlalu banyak. Jika kau bicara omong kosong lagi, keluar sekarang juga. Aku akan memberikannya. Jadi Qin Tiao Tiao tidak hanya menyiksa asistennya, tapi juga menyalahgunakan narkoba. Sekarang aku benar-benar menemukan berita besar. Siapa di sana? Berhenti. Berhenti, berikan ponselmu. Apa yang kau lakukan di sini? Apa yang ada di tasmu? Aku... Guru Qin, apa kau juga perlu merapikan riasanmu? Tidak. Mengapa kau belum pergi sudah selarut ini? Ponselku tadi tertinggal di ruang audisi. Aku kembali untuk mengambilnya. Kalau begitu aku akan mengantarmu keluar. Dasar sampah, pergi unggah video itu. Kau tampil bagus dalam audisi hari ini. Terima kasih Guru Qin. Nona Tiao Tiao, sebuah video baru saja terungkap daring, mengklaim penyalahgunaan narkoba, melakukan kekerasan fisik pada asisten. Bagaimana video itu bisa tersebar begitu cepat? Mereka bahkan tidak memberiku waktu untuk PR krisis. Apakah Anda punya penjelasan untuk ini? Berhenti merekam. Ayah, bantu aku. Bodoh, masih mencoba menjatuhkanku. Kaisar Film Qin, apakah penyalahgunaan narkoba putrimu adalah sesuatu yang kamu ketahui? Kaisar Film Qin, apakah kamu sendiri juga terlibat dalam penyalahgunaan narkoba? Aku. Kaisar Film Qin, bagaimana kalian berdua ayah dan anak mengatasi krisis ini? Aku. Ayah, kau jelaskan pada mereka. Diam. Semua orang pasti salah paham. Sebenarnya kami. Apa yang dilihat semua orang sendiri belum tentu benar. Siapa ini? Aku juga aktris yang ikut audisi hari ini. Namaku Yun Nianqi. Mengapa kamu mengatakan bahwa apa yang kita lihat tidak benar? Yang tidak diketahui semua orang adalah bahwa secara pribadi kami para aktor sering perlu berlatih dialog dengan asisten kami.
Ini juga merupakan bentuk latihan. Untuk memastikan kami dapat tampil lebih baik di lokasi syuting keesokan harinya. Jadi Nona Tiao Tiao sedang berlatih dialog. Tepat sekali. Bahasa tubuh dialog emosi. Kita semua perlu mengalaminya terlebih dahulu. Kita perlu banyak berlatih. Ini juga merupakan kualitas paling dasar dari seorang aktor. Liansei, sepertinya kamu punya potensi besar sebagai aktris. Bagaimana dengan memukul seseorang? Ini masalah sudut pandang. Tiao Tiao saat itu sama sekali tidak mengenai wajahku. Lagi pula, Tiao Tiao biasanya sangat baik padaku. Akting Nona Tiao Tiao memang meningkat akhir-akhir ini. Itu terlalu nyata. Kami semua ketakutan. Tidak sama sekali. Seperti yang bisa dilihat semua orang, ini hanyalah salah paham. Heilin, tolong ajak semua orang untuk minum. Terima kasih atas kerja kerasmu. Ya Guru Qin, lewat sini. Terima kasih atas kerja kerasmu. Sampai jumpa. Anjing ikut campur urusan tikus, menjadi usil. Siapa yang memintamu membantu? Apa kamu belum cukup membuat masalah? Apa kamu ingin membuat masalah lagi? Terima kasih untuk masalah hari ini. Aku penggemarmu. Merupakan kehormatan bagiku bisa membantumu. Wajah cantik, akting hebat, reaksi cepat. Dia jauh lebih berbakat. Daripada Tiao Tiao bukan hanya sedikit. Jika aku bisa mengendalikannya dengan kuat. Daripada membiarkanmu dilanda skandal. Lebih baik menggunakan krisis ini. Untuk membuatmu lebih memperhatikanku. Untuk membiarkanku lebih dekat denganmu. Melangkah lebih jauh. Terima kasih Guru Qin, sudah mengantarku pulang. Itu yang seharusnya kulakukan. Kamu sangat membantu kami hari ini. Dan kamu adalah penggemarku. Tentu saja aku punya kewajiban untuk mengantarmu pulang dengan aman. Liansei, kamu tinggal di tempat yang cukup terpencil. Sepertinya perjalanan ini memang tidak mudah. Pernahkah kamu berpikir tentang mengambil jalan yang lebih mudah? Aku hampir sampai rumah. Ibuku masih menungguku di rumah. Aku di sini ini, dia. Liansei, apa kamu salah tempat? Kamu bisa tinggal di tempat seperti ini. Liansei. Yun Liansei. Suami. 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 Siapa? Suami. Jangan mendekat. Suami aku sangat merindukanmu. Jangan mendekat. Siapa kalian? Aku sangat merindukanmu. Jangan mendekat. Suami. 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 Mengapa kamu bertindak tanpa sepengetahuanku? Qin Bufan telah lolos begitu saja, selama bertahun-tahun. Kau tidak bertindak. Aku akan melakukannya sendiri. Lalu kamu bersusah payah, hanya untuk menakutinya. Kau tidak mengerti. Untuk orang sepertinya, langkah ini tepat sekali. Kaisar Film Qian, mengapa Anda berada di pemakaman mantan istri? Anda pingsan karena ketakutan. Apakah Anda pernah melakukan kesalahan terhadap Ratu Film Yun Shuxia? Kenapa ada begitu banyak orang? Pasti penggemar nenek gemuk itu. Siapa yang melakukan ini? Guru Qin kami saat ini tidak menerima wawancara apapun.
Kenapa sebenarnya aku pergi ke pemakaman? Aku sama sekali tidak bisa mengingatnya. Menggunakan hipnosis untuk membuatnya melihat ilusi ibuku. Untuk membuatnya lupa bahwa dia bersamaku malam itu. Hubungi paparazzi lagi. Minta mereka mengambil gambar hal-hal itu untuk memperbesar dampaknya. Kehilangan ketenangan. Untuk orang sepertinya, Aksi. Adegan 11 pengambilan gambar 7 ambil 13. kau sudah keterlaluan. Aku sudah terlalu lama menoleransimu. Potong. Pengambilan gambar ini sangat bagus. Mencapai. Kau ini makhluk macam apa? Kau benar-benar berani memukulku. Kakak Qian Qiao, jelas-jelas itu dia. Dia sembarangan mengubah naskah. Dalam naskah, sama sekali tidak tertulis seperti ini. Menurutku tidak ada masalah. Adegan tadi diubah dengan sangat baik. Cukup sampai di sini untuk hari ini. Selesai. Kau tidak pernah memujiku. Kau bahkan membantunya. Kakak Qian Qiao, jelaskan dirimu dengan jelas padaku. Mengapa kau membantunya? Kak Nianqi, Qin Tiao Tiao itu terlalu kejam. Riasanmu jeti berantakan semua. Aku hanya takut dia tidak akan cukup kejam. Aku sengaja tidak merapikan riasanku. Itu justru untuk meninggalkan bukti perundungannya. Kau merekamnya. Ya, kami melakukannya. Kak Nianqi, apa langkah selanjutnya? Apa yang harus kita lakukan? Apakah rekaman yang kita ambil hari ini sudah cukup? Cukup. Dia sengaja menyebabkan total 13 nanogram dan menamparmu 15 kali. Aktingnya sangat buruk dan hatinya jahat. Pergi tanyakan di mana ruang tunggu Qin Bufan. Lalu pergi tambahkan lagi untuk Nona Qin Tiao Tiao. Tambahkan sedikit bumbu. Baiklah. Guru Qin? Aku dengar Tiao Tiao hari ini membulimu. Tidak, sama sekali tidak. Nona Tiao Tiao hanya mengasah kemampuan aktingku. Dia tidak merundungku. Kamu orang yang baik. Sangat bijaksana. Aku menonton adeganmu. Dan itu juga bagus. Aku penggemarmu. Kau adalah panutanku. Benar, penggemar juga yang paling mudah dikendalikan. Kakak Qian Qiao, mengapa kau tidak berjalan lagi? Ayah. Yun Nianqi, jangan kira aku tidak tahu. Kau di sini untuk ayahku. Mencoba merebut posisi murid terakhir ayahku. Aku beritahu kau itu milikku, itu milikku. Cemburu bukan Qin Tiao Tiao. Begitu seseorang cemburu, mereka kehilangan kendali. Aksi. Potong. Lakukan lagi. Potong. 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 Qin Tiao Tiao, apa kamu tahu cara berakting? Tidak sekalipun emosinya tepat, jika kamu tidak bisa berakting keluar. Ayah, lihat kakak Qian Qiao. Dia benar-benar membentakku. Sutradara benar. Kamu memang seharusnya mengasah dengan baik kemampuan aktingmu. Apa lehermu baik-baik saja? Apa kamu mau ke rumah sakit untuk memeriksanya? Ayah, aku baik-baik saja. Guru Qin, aku akan baik-baik saja setelah istirahat. Guru Qin, seperti yang diharapkan, tidak pernah pilih kasih dan sangat peduli pada juniornya. Namun, Qin Putri Kaisar Film tidak akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mengintimidasi Yun Nianqi kan. Baru saja dia hampir tercekik sampai mati. Aku dengar dia awalnya suka mengintimidasi pendatang. Baru di lokasi syuting, sebelumnya selalu ditekan dengan uang. Guru Qin,
Sepertinya sangat menghargainya. Mungkin, dia benar-benar berniat menjadikannya murid. Yun Nianji, aku belum selesai denganmu. The film was translated and narrated Nona, by M. apakah Media. kamu benar-benar ingin melakukan ini? Apa yang perlu ditakutkan? Bukankah kita sudah menanyakan? Wanita itu bisa berenang. Aku hanya memberinya pelajaran kecil itu saja. Dia tidak akan mati. Aksi. Kau hanyalah murid ayahku. Hak apa kau punya saingi aku demi perhatian? Jadi kenapa dia selalu menyukai orang yang berguna baginya? Kau tidak berguna. Sementara, aku miliki masa depan tak terbatas. Oleh karena itu, dia pasti akan memilikiku. Tapi aku putrinya. Putri satu-satunya. Siapa bilang kau adalah putri satu-satunya? Apa katamu? Naskahnya jelas tidak ditulis seperti ini. Improvisasi Yun Nianji. Sungguh luar biasa. Mengubah adegan lagi. Apa yang kau tahu? Kau tidak tahu apa-apa. Aku adalah putri pertamanya. Kenapa kau mengamuk? Kau kalah dariku dalam segala hal. Pikiranmu tidak sebaik milikku. Penampilanmu tidak sebaik milikku. Hak apa yang kau miliki untuk menjadi putrinya? Seperti yang kuduga kau ingin menggantikan posisiku. Dasar wanita. Nianji. Tolong. Hei, berhenti berpura-pura. Apa kau tidak tahu berenang? Tolong. Aku mengerti. Kau hanya ingin berpura-pura menyedihkan untuk mendapatkan perhatian kakak yang kiau. Betapa tidak tahu malunya. Situasi ini terasa sedikit aneh. Naskah tidak mencakup mendorong seseorang ke dalam air adegan ini. Berhenti berpura-pura. Cepat naik. Lihat semuanya. Dia sengaja melakukannya. Dia baru saja tersenyum. Pembunuhan. Bagaimana ini bisa terjadi? Nianji. Apa dia tidak tahu berenang? Qin Tiao Tiao ini keterlaluan. Aku pikir beberapa hari yang lalu, dia menggunakan anagram untuk menekan Yun Nianji. Itu sudah keterlaluan. Mengandalkan ayahnya kaisar film. Dia justru langsung melakukan pembunuhan. Suruh mereka semua diam cepat. Tidak tunggu. Telepon dia. Telepon ayahku. Suruh dia membereskan ini untukku. Baik, aku akan menelepon. Aku akan menelepon sekarang. Nianji. Nianji. Kak Nianji, cepat bangun. Nianji. Nianji, jangan menakutiku. Bangun. Kakak Qian Kiao. Apa dia sudah pergi? Nona Qin Tiao Tiao, mengenai pembunuhan yang terjadi selama syutingmu sebagai ratu film, apakah ada sesuatu yang ingin kamu jelaskan? Nona Tiao Tiao, kami dengar di lokasi syuting kamu mengintimidasi Yun Nianji lebih dari sekali. Apakah itu benar? Nona Tiao Tiao, semua orang Darin sekarang mengatakan bahwa citra masa lalu Anda sebenarnya diciptakan oleh ayah Anda, Kaisar Film Qin, sebagai persona untuk Anda. Benarkah begitu? Permisi, tolong minggir dulu. Biarkan artis saya lewat. Diam. Permisi, artis saya tidak akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini sekarang. Aku jelas suruh kau untuk lindungi dia dengan baik. Dia hampir mati, apa kamu tahu itu? Aku juga tidak tahu. Mengapa JT seperti ini? Asisten Qin Tiao Tiao, tiba-tiba Kak Nianji saya. Apakah dia tahu berenang? Aku hanya menjawab sesuai dengan apa yang Kak Nianji katakan. Aku tidak tahu. Dia ternyata tidak bisa berenang. Yan Kiao. Kenapa kau terlihat sangat pucat? Apa kamu tahu apa yang kamu lakukan? Kamu hampir mati. Kamu jelas tidak bisa berenang. Namun kamu sengaja memprovokasi Qin Tiao Tiao. Apa kamu mencoba mati? Tapi cara ini sangat efektif. Aku sudah melihat beritanya. Sekarang, seluruh internet mengutuk Qin Tiao Tiao. Terlebih lagi insiden perundungan masa lalunya. Juga digali satu persatu. Bukankah hasil seperti itu bagus? Apa kamu tahu betapa takutnya aku? Mengapa kamu selalu gagal memberitahuku sebelumnya? Mengapa kamu selalu bertindak sendiri? Karena aku tahu kau pada dasarnya tidak akan setuju. Kau selalu seperti ini. Selalu menghalangiku. Selalu ingin menjadi batu sandunganku. Selalu ingin menjadi batu sandunganku. Aku penghalangmu. Selama ini.
Hal apa yang kulakukan bukan untukmu. Betapa pentingnya kamu bagiku. Apa kamu tidak tahu? Kamu tidak memberitahuku. Itu hanya karena kamu yakin bahwa aku pasti akan selamatkanmu bagaimanapun caranya. Kamu sama sekali tidak peduli dengan perasaanku. Tak peduli aku khawatir dan takut. Aku hanya ingin menggunakan metode tercepat. Untuk mencapai tujuanku itu saja. Kamu telah merencanakan dengan sangat teliti. Bahkan aku pun termasuk dalam rencanamu. Ya. Kau benar. Aku justru memasukkanmu juga dalam rencanaku. Aku tidak akan pergi. Kau ingin aku meminta maaf pada wanita itu? Tidak mungkin. Apa kamu tidak tahu bahwa di lokasi syuting, semua orang melihatmu, mendorongnya jatuh? Tak tahu apa yang dibicarakan di internet sekarang? Apa yang dikatakan semua orang? Semua orang bilang kamu tidak bisa mentolerirnya. Jika kamu tidak meminta maaf, bagaimana situasi opini publik ini akan berakhir? Dia melompat sendiri untuk menjebakku. Apa orang-orang itu buta? Begitu banyak media yang telah melaporkannya. Apa semua media itu buta? Aku. Ayah, pergi bicara pada orang-orang itu. Dan suruh mereka semua diam. Justru karena status kita, bahwa ketika kita melakukan sesuatu, kita perlu sedikit lebih berhati-hati. Apa kamu mengerti? Kita tidak bisa mengorbankan reputasi kita untuk masalah sekecil ini. Jadi kau akan membiarkan mereka memfitnahku. Entah itu fitnah atau bukan, kamu tahu betul di dalam hatimu. Jangan kira aku tidak tahu bagaimana kamu biasanya membulinya. Di lokasi syuting, aku memberitahumu, jika kamu terus seperti ini, reputasimu hanya akan semakin memburuk, dan itu bahkan bisa melibatkan aku. Tiao-tiao. Dengarkan ayahmu, pergi minta maaf. Ayahku adalah seorang kaisar film. Ibuku adalah orang terkaya di Yuncheng. Aku Qin Tiao-tiao memulai karier sebagai bintang cilik. Kau ingin aku meminta maaf padanya? Mimpi saja. Halo. Apa? Endorsement Tiao-tiao sudah habis tak diperpanjang. Kenapa? Halo. Tunggu halo. Guru Qin, peran utama wanita yang Tiao-tiao ditetapkan untuknya di drama berikutnya. Mereka baru saja menelepon untuk mengatakan mereka tidak menginginkan kita lagi. Apa juga acara varietas reguler itu? Mereka juga mengatakan ingin mengakhiri kontrak dengan kita. Beraninya mereka. Apa kau tidak memberitahu mereka? Dia putriku, Putri Qin Bufan. Mereka bilang, Tuan adalah Tuan, Nona adalah Nona. Dia saat ini terlibat dalam berita negatif, dan nilai komersialnya telah turun lebih dari setengahnya. Jika ini terus berlanjut, kita bahkan mungkin harus membayar mereka. Apa kau dengar itu? Di mata mereka sekarang, kau sama sekali tidak punya nilai. Aku tanya padamu terakhir kali, kau mau minta maaf atau tidak? Kau mau minta maaf atau tidak? Apa yang kamu lakukan? Begitukah caramu meminta maaf? Ayahku bilang. Selama kau setuju untuk berdamai denganku, dan kemudian dalam beberapa hari, kita pergi ke acara wawancara langsung bersama. Semua orang akan berhenti menggangguku. Xiaohei, kau bisa pergi duluan. Tapi, jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Bagaimana 2 hari terakhirmu? Nona Qin Tiao-tiao kesayanganku. Ketika kau berjalan di jalan, bukankah semua orang ingin mengutukmu? Kau sengaja melakukan ini. Kau sudah pulih sejak lama bukan? Kau pura-pura sakit. Aku tidak berpura-pura sakit. Bagaimana mungkin orang luar mengutuk lebih keras? Aku tidak berpura-pura sakit. Bagaimana mungkin kau kemudian datang sendiri dan meminta maaf kepadaku? Kau mencelakaiku. Aku menyakitimu. Aku hanya membalas langkahmu. Untuk membiarkan semua orang melihat dengan jelas warna aslimu itu saja. Lagi pula, kau berkecimpung di industri ini lebih 10 tahun. Para korban, bukan hanya aku. Aku akan bersamamu di acara yang sama. Namun, ini demi Guru Qin. Kau harus pergi. Tunggu saja. Aku pasti akan memberitahu ayah. Aku pasti akan memberitahu semua orang. Sifat aslimu. Kak Nianci, mengapa kamu membiarkan Qin Tiao-tiao mengetahui bahwa kamu sengaja menjebaknya? Dan mengapa kamu setuju untuk pergi ke acara bersamanya untuk berdamai? Bukankah ini semua sia-sia? Pertama, Qin Tiao-tiao terbiasa dimanja dan sombong. Semakin aku memprovokasinya, semakin dia akan menargetkanku. Dengan cara ini, ketika kita tampil di acara bersama, semua orang akan melihat bahwa dia tidak berniat berdamai denganku. Kedua,
Rencana rekonsiliasi itu diusulkan oleh Qin Bufan. Dan persona saya adalah seorang penggemar yang mengaguminya. Jadi demi kebaikannya, saya harus menyetujui permintaannya. Itu hal yang benar untuk dilakukan di mata semua orang. Selama Qin Tiao Tiao dan saya muncul di sebuah acara, krisis ini akan terselesaikan. Tapi, siapa yang bisa menjamin bahwa ini bukan krisis yang lebih besar? Selamat datang semuanya di topik terpanas hari ini. Kami sangat senang hari ini mengundang tim kreatif di balik Ratu Film. Selamat datang. Sepertinya dia masih marah. Sutradara tidak hadir di acara sepenting ini. Beberapa penggemar berat Qin Tiao Tiao, semuanya telah dibawa masuk. Ya. Meskipun kamu merencanakan sesuatu, melawanku, dan tidak peduli dengan perasaanku, aku akan tetap berkali-kali berada di belakangmu. Dan membuka semua jalan untukmu. Aku tahu semua orang baru-baru ini prihatin Nianji jatuh ke air. Itu hanya kecelakaan. Ada banyak penonton hari itu, dan itu hanya kasus penyebaran rumor. Karena masalah ini, Tiao Tiao bahkan secara khusus meminta maaf kepada Nianzi. Mereka berdua sebenarnya miliki hubungan sangat baik secara pribadi. Benar Tiao Tiao? Saya tidak berpura-pura sakit. Mengapa orang luar mengutuk lebih keras? Saya tidak berpura-pura sakit. Bagaimana mungkin Anda kemudian datang sendiri dan minta maaf padaku? Bahkan jika kau beritahu semua orang kataku di rumah sakit hari itu, tidak ada yang akan percaya pada Anda. Reputasi Anda sudah hancur. Hubungan antara keduanya sepertinya tidak beres. Memang, aku juga berpikir begitu. Tiao Tiao. Jangan kira aku akan termakan tipuanmu. Aku Qin Tiao Tiao bukanlah orang yang tidak punya otak. Kau ingin mempermalukanku. Mimpi saja. Ayah benar. Kakak Nianji dan aku hubungan sangat baik pribadi. Terlalu tenggelam dalam aktingku hari itu. Benar kan, Kakak Nianji? Yaitu benar. Nona Tiao Tiao dan saya sedekat saudara perempuan. Bagaimana mungkin dia sengaja mendorong saya ke dalam air? Lihat, sudah kubilang, itu semua salah paham. Tepat sekali, aku tidak pernah mengintimidasi siapapun. Kamu bohong. Bagaimana kau bisa di sini? Lihat, krisis yang lebih besar sudah tiba. Ini bukan tempatmu seharusnya berada. Keluar. Aku seharusnya tidak di sini. Lalu aku seharusnya di mana? Haruskah aku dikurung olehmu? Diam. Bukankah itu mantan asisten cantik Qin Tiao Tiao? Sudah lama tak lihatnya bersama Qin Tiao Tiao di acara-acara. Mengapa dia kembali? Siapa bilang Qin Tiao Tiao tidak mengintimidasi siapapun? Wajahku ini adalah bukti terbaik. Aku mengikutimu selama 2 tahun hanya karena seorang penggemar memujiku cantik. Kamu menggunakan air mendidih untuk merusak wajahku seperti ini. Tidak, bukan begitu. Aku tidak melakukannya. Itu semua dia. Itu dia sendiri. Aku benar-benar tidak. Benar-benar tidak. Putri kecil industri hiburan apa? Adik perempuan bangsa apa? Bunga polos yang baik dan imut apa? Ini semua palsu. Semua yang kalian lihat itu palsu. Diam. Dasar wanita. Nona Tiao Tiao, apakah Anda lupa? Sekarang, kita masih siaran langsung. Pembohong. Pengganggu keluar dari industri hiburan. Qin Tiao Tiao, apakah kamu pantas menerima cinta para penggemar untukmu? Kau perlakukan kami penggemar seperti monyet, pengganggu keluar. Apa kamu pikir kami buta? Pergi sana. Apa yang kau lakukan? Sekumpulan pekerja rendahan yang bau, rendahan orang jahat, orang miskin. Hak apa yang kau miliki untuk menuduhku?
Halo, Kaisar Film Ken. Mengingat penampilan putri Anda baru-baru ini, selama siaran langsung, kami telah memutuskan untuk mengakhiri semua kerjasama dengannya. Selanjutnya Anda juga harus memberikan kompensasi 20 juta untuk kami kerugian pelanggaran kontrak. Tidak. Halo. Ketua Shang, Guru Ken, manajemen senior perusahaan baru saja mendesak, memutuskan untuk mengakhiri kemitraan dukungan Anda. Kaisar Film Ken, Tunggu sebentar, putuskan kontrak denganku. Apa kau salah? Aku Qin Bufan. Halo. Halo Ketua Shang. Kaisar Film Ken, Tuan boleh saya bertanya, apakah Anda mengetahui perilaku intimidasi putri Anda? Tiao Tiao. Ayah. Pilih. 19 tahun yang lalu, Anda memilih untuk membunuh saya. Kali ini, menghadapi putri kedua Anda, bagaimana Anda akan memilih lagi? Selamatkan aku. Aku tidak punya putri sepertimu. Yun Nianzi adalah putriku. Ayah, aku putrimu. Tapi akulah yang benar. Hanya seseorang yang ambisius seperti Nianzi dengan kemampuan akting yang baik dan anak yang baik hati layak menjadi putri Qin Bufan. Anak tak diajari salah ayah. Ini salahku karena tidak mengajar dengan baik anakku sendiri. Aku minta maaf kepada semua orang. Namun hari ini, The film was aku juga minta translated semua orang jadi and saksi. narrated by Mulai hari M ini dan Media. seterusnya. Aku Qin Bufan. Dan Qin Tiao Tiao. Memutuskan hubungan ayah anak kami. Ayah, tidak menginginkanku lagi. Aku telah berjuang di industri hiburan selama puluhan tahun. Aku tidak pantas mendapatkan kasih sayang semua orang. Namun hari ini, aku harus memberi contoh. Utamakan kebenaran di atas keluarga. Sama sekali tidak membiarkan jenis perilaku tidak etis ini menyebar di dalam industri ini. Anda benar-benar munafik seperti biasa. Ayah, kau tidak bisa melakukan ini. Ibu adalah investorku. Benar, ibu juga investormu. Dia pasti tidak akan setuju. Yun Nianji. Ibuku pasti tidak akan melepaskanmu. Pasti tidak. Bawa dia pergi. Ayah, 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 ayah. Jadi Guru Ken juga disesatkan. Aku sudah tahu, Guru Qin adalah angin segar di industri hiburan. Hari ini, aku juga akan membuat keputusan. Aku telah memutuskan. Aku telah memutuskan untuk mengambil Nianzi sebagai murid terakhirku. Nianzi, kau sangat berbakat. Aku pasti akan membimbingmu dengan cermat. Kehilangan satu sapi perah. Aku akan menciptakan yang lain. Sebenarnya, seorang mesum tak tahu malu sepertimu. Aku, sudahkah kau lihat warna aslinya? Siapa kamu? Mengapa pisahkan aku dan Qin Bufan? Utus seru mesin di depan tonton terus. Bos Qin. Selama dia mati, semua uang ini akan jadi milikmu. Apa yang kamu bicarakan? Mungkinkah saya terlibat dalam kegiatan ilegal? Lagi pula, Tianro sudah bersamaku selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin saya membunuhnya? Ya. Aku tahu itu. Dia masih peduli padaku. Bufan adalah orang baik. Dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Seorang pembunuh. Setelah membunuh orang pertama, mengampuni orang kedua. Apakah itu menjadikannya orang baik? Tiao Tiao sudah pergi ke luar negeri. Sempurna. Memanfaatkan kesempatan ini. Mari kita pastikan dia tidak pernah kembali. Kenapa? Mengapa tak biarkan Tiao Tiao kembali? Sukianru tidak harus mati. Selama Tiao Tiao tidak kembali ke negara ini, uangnya pada akhirnya akan menjadi milik saya. Lihat. Sampah. The film was translated Akan selalu menjadi and sampah. narrated by M Media. Siapa kamu, kenapa lakukan semua ini?
Keluar. Keluar dan temui aku. Suna. Suna, apakah itu kamu? Kamu ingin aku menceraikan Bufan? Kamu ingin menggantikanku? Kamu keluar sini. Istri guru, itu kamu. Kamu selalu ingin menggantikanku. Namun kamu masih memanggilku istri guru. Kamu benar-benar bisa menahan hinaan dan beban berat. Dan mempermalukanku. Membodohi. Apakah aku membodohi istri guru? Apa yang baru saja kau lihat? Bukankah itu kebenarannya? Kamu, istri guru. Kau tidak akan berpikir bahwa semua yang kulakukan adalah untuk merebut suamimu, kan? Tujuanmu bukan dia. Lalu siapa? Targetku kali ini adalah kau. Apa maksudmu? Ini adalah hadiahku untuk istri guru. Di dalamnya ada semua bukti perselingkuhan Qin Bufan di belakangmu. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Apakah kau pikir dia hanya punya Suna? Dia berselingkuh dengan lebih dari sekadar dia. Ini tidak mungkin. Kenapa aku begitu baik padamu? Namun kamu masih selingkuh. Aku akan membawamu ke tempat lain. Baskin mengetahui bahwa Yun Nianzi sebenarnya dibesarkan di panti asuhan Yun Shuxia yang mantan istrimu bantu bangun. Tidak heran nama belakangnya Yun. Kalau begitu Yun Nianzi, mungkinkah saya akan datang sekarang? Yun Nianzi dan Yun Shuxia, apa hubungan mereka? Beritahu saya, semua uang ini akan menjadi milikmu. Ini adalah benar. Ini adalah pemakaman Yun Shuxia. Kenapa kamu membawaku ke sini? Bukankah kau bertanya padaku selama ini? Apa tujuanku? Inilah alasannya. Aku tidak mengerti maksudmu. Semua uang ini untukku. Ya, asalkan kamu memberitahu saya asal-usul Yun Nianzi. Baiklah, aku akan ceritakan semuanya. Saya ingin melihat hubungan Yun Nianzi dengan wanita gemuk mati itu. Sebenarnya ada hubungannya. Mungkinkah Tiao Tiao benar-benar tidak mati waktu itu? Yun Nianzi adalah bayi yang kutemukan di pintu masuk 23 tahun yang lalu. Aku tidak tahu orang tak berperasaan mana yang melahirkannya dan meninggalkannya di pintu masuk panti kami. 23 tahun yang lalu. Waktunya tidak cocok jika dia adalah Tiao Tiao. Dia seharusnya tiba di panti asuhan ini 19 tahun yang lalu. Apakah kamu yakin itu 23 tahun yang lalu? Ya benar. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada tetangga sekitar. Mereka semua bisa bersaksi. Apakah kau berpikir, mengapa dia menolak hari ini saran untuk membunuh istrinya itu? Karena itu ilegal. Dan aku, bagaimanapun juga aku adalah istrinya.
Dia pasti punya perasaan padaku. Tidak. Itu karena dia sudah pernah mengambil nyawa istrinya sekali. Apa? Bos Qin memeriksa. Semua tetangga berkata, direktur menemukan Yun Yanxi saat bayi, 23 tahun yang lalu. Baiklah. Ayo kita kembali. Tunggu sebentar. Karena wanita gemuk yang sudah mati itu menyumbang ke seluruh desa ini, maka sangat mungkin mereka bersekongkol untuk menipu saya. Bos Qin, kemana kita pergi sekarang? Ke Gunung Fangshen. Omong kosong. Bufan bukan orang seperti itu. Orang macam apa dia? Tidakkah kau sudah cukup melihat dalam 2 hari terakhir mengapa dia menolak? Saran itu adalah karena dia takut. Dia takut ketahuan. Gunung Fangshen. Jika kamu ingin tahu apakah Yun Yanxi adalah Tiao Tiao yang sama dari waktu itu, ini adalah satu-satunya karang. Selama tidak ada mayat di dalamnya, maka Putri Yuan Shuxia pasti masih hidup. Kamu bicara omong kosong. Bukti apa yang kamu punya? Bukti. Karena aku adalah buktinya. Kamu. Aku Putri Yuan Shuxia. Yun Yanxi? Gali itu untuk saya. Mengerikan sekali. Apa yang perlu ditakutkan? Gai. Ayah? Apakah ayah datang menemuiku? Itu zombie. Jangan lari. Ayah? Tiao Tiao, Tiao Tiao. Ayah salah. Ayah salah. Ayah seharusnya tidak membawa orang untuk menggali kuburanmu. Ayah akan pergi sekarang. Saya pergi sekarang juga. Tuan muda, sesuai instruksimu, Qin Bufan gagal menggali kuburan. Jadi identitas Nona Yanxi tidak terungkap. Apa yang kau katakan? Kau putri aktris Yun? Ya. Bagaimana mungkin? Dia. Bukankah dia terlibat dalam kasus perampokan dan serang rumah saat itu dan menghilang? Kasus saat itu mengejutkan seluruh industri hiburan. Aktris itu dibunuh secara brutal dan putrinya menghilang secara misterius. Polisi akhirnya menyatakan dia sebagai korban. Bufan pun putus asa selama setahun. Palsu. Palsu. Semuanya palsu. Kenyataannya adalah dia secara pribadi membunuh istri sahnya dan putri kesayangannya. Tapi yang dia pikirkan adalah putri itu secara ajaib selamat. Dia secara pribadi membunuh istri dan putrinya sendiri. Oleh karena itu, putri itu telah kembali untuk membalas dendam. Untuk membiarkan semua orang melihat warna aslinya. Aku harus mengungkap kejahatannya. Aku tidak ingin siapapun terluka. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia idolaku. Dia adalah orang yang kucintai selama 19 tahun. Tidak. Dia orang jahat. Dia orang jahat yang egois sombong dan suka menyiksa. Aku. Lihat dirimu. Lihat dirimu. Selama bertahun-tahun ini, apa yang telah dia lakukan padamu? Sudahkah kau lupa? Sudahkah kau lupa bahwa dia bisa menelan asetmu sendirian? Dia bahkan bisa membuat Qin Tiao Tiao tidak bisa kembali ke negara ini. Ya, Tiao Tiao, dia masih ingin menyakiti Tiao Tiao. Kau benar. Dia bukan suami yang baik, maupun ayah yang baik. Bahkan dia tidak bisa dianggap sebagai manusia.
Bebaskan dirimu. Ceraikan dia. Mengapa kamu pindah ke hotel? Dan tidak pulang? Apakah kamu masih marah karena masalah Suna? Karena aku merasa jijik. Saya sudah memberitahumu sebelumnya. Wanita-wanita itu dan saya. Itu hanya tindakan biasa. Qianru, aku hanya mencintaimu. Aku akan selalu mencintaimu, tak tergoyahkan. Istri. Aku akan selalu mencintaimu. Tak tergoyahkan. Aku ingat. Kau mengatakan hal yang sama di pernikahan Yun Jusia. Itu karena aku mencintaimu. Sedalam aku mencintainya. Lalu, akankah kau membunuhku juga? Aku hanya bercanda. Itu sama sekali tidak lucu. Qin Bufan. Aku ingin bercerai darimu. Apa katamu? Kau masih belum bisa melupakan insiden Suna begitu. Aku sudah memberitahumu. Mereka berkomplot melawanku. Bahkan jika dia berkomplot melawanku, bagaimana dengan yang lain? Bagaimana dengan semua ini? Selama bertahun-tahun ini aku mengabdi padamu. Gunakan pengaruhku untuk buka jalan bagimu. Dan kau tidak setia padaku. Kau membuatku terlihat seperti lelucon. Qianru, dengarkan aku. Cukup. Mari kita bercerai. Qianru, Aku bilang cerai. kau memukulku. Kau berani memukulku. Qin Bufan. Aku benar-benar menyesal menikahimu. Menyesal. Sebagai penggema, bisa menikahi idolamu. Kau seharusnya dipenuhi rasa syukur. Kau tahu betapa beruntungnya dirimu. Lalu kenapa, kalau aku selingkuh, kau sudah lupa siapa pemilik rumah ini, Han? Sudah terlalu lama, aku tidak memukulmu. Kulitmu gatalkan. Dia tidak salah. Kau hanya bajingan. Aku akan memberimu pelajaran, dan kau tidak akan berani menyebut perceraian. Aku. Apa yang kau lakukan? Siapa kau? Lepaskan aku. Qin Bufan, kau tahu mengapa sebelumnya kau bisa begitu sombong di depanku? Karena sebelumnya aku benar-benar mencintaimu. Aku jatuh cinta pada dirimu yang kubayangkan. Aku jatuh cinta pada persona yang kau kemas. Begitulah bodohnya aku. Mencintaimu selama hampir 20 tahun. Setelah aku berhenti The film mencintaimu, was translated filter-filter and itu hilang narrated by M di Media. mataku. Kau lebih buruk dari babi dan anjing. Qianru, Aku pasti akan bercerai ini. Qianru, Jangan gunakan sumber daya keuanganku, pengaruhku, untuk berlagak di industri hiburan lagi. tidak. Qianru, dengarkan aku, Qianru. Aku salah. Mulai sekarang aku dengarkan semua katamu. Apapun yang kau katakan, akan kulakukan. Apapun yang kau katakan, adalah perintah. Baiklah, Qianru. Kaisar Film Qin, Nona Su Qianru, dia sungguh tak inginkanmu lagi. Apakah kalian sudah bercerai? Apa kau menyiksanya? Apa benar kau memukulnya? Apakah citramu sebelumnya hanya sebuah persona? Daftar perselingkuhan yang terungkap daring itu. Apa itu benar? Apa kau benar-benar punya lebih dari 10 simpanan? Tolong jawab langsung. Tolong jawab pertanyaan kami secara langsung. Tolong jawab langsung. Qin Bufan, aku membencimu. Bajingan ini, aku sudah menjadi penggemarmu selama 20 tahun. Kau menghancurkan impianku. Aku membencimu. Aku membencimu. Lepaskan. Aku membencimu. Lepaskan. Benci. Keamanan. Su Yuru membongkar. Selingkuh dan kekerasan rumah tangga Qin Bufan. Semua itu telah terbongkar. Reputasinya anjlok. Sekarang, dia hampir tidak punya dukungan lagi. Ini masih jauh dari cukup. Bagaimana mungkin dia bisa kalah begitu saja? Dan Suna berkata, dia masih punya seseorang yang mendukungnya. Oleh karena itu, dia tidak mungkin mau kalah begitu saja.
tapi sumber dayanya hampir habis. Bagaimana lagi dia cari muka dengan orang lain? Kau salah. Dia masih punya aku putri baptisnya. Jika dia ingin menjilat orang berkuasa, aku adalah hadiah terbaiknya. Liansei, aku menemukan investor untukmu. Ikutlah denganku untuk bersosialisasi sore ini. Baiklah Guru Qin. Lihat. Ular itu sudah keluar dari sarangnya. Ketua Shang, biarkan aku memperkenalkanmu. Yang ini adalah murid terakhirku. Dan juga putri baptisku, Yun Liansei. Dia memiliki potensi besar. Ketua Xiang, saya bersulang untuk Anda. Jadi, Anda adalah pendukung lain Qin Bufan. Gadis kecil, kau punya masa depan. Ketua Xiang, bagaimana kalau saya menyanyikan sebuah lagu untuk Anda? Di gunung hijau yang tinggi. Ini benar-benar punya sedikit gaya ratu film Yon dari dulu. Pilihkan satu untukku. Gadis kecil. Dan sematkan di rambutmu. Zuxia. Mengapa suaranya mirip John Zuxia? Setiap satu. Di gunung hijau yang tinggi. Bunga delili mekar. Pilihkan satu untuk gadis kecilku. Ibu. Ibu bernyanyi dengan sangat baik. Tentu saja, ibu adalah ratu film dan ratu penyanyi. Kalau begitu aku ingin menjadi seperti ibu di masa depan. Seorang ratu film dan ratu penyanyi. Baiklah, Tiao-Tiao kita juga akan menjadi ratu film dan ratu penyanyi. Lalu ibu ingin melakukan apa di masa depan? Ibu? Ibu ingin seumur hidup bernyanyi untuk Tiao-Tiao kecilku. Seolah aku tidak pernah meninggalkan sisimu. Wanita gemuk itu sudah lama meninggal. Bahkan putrinya sudah kurus. Pasti karena aku terlalu lelah akhir-akhir ini. Itu sebabnya aku terus berhalusinasi. Ayo Ketua Shang. Kita sudah sepakatkan. Orangnya milikmu. Dan investasi 80 juta adalah milikku. Kali ini kau pasti akan berhasil. Meskipun aku tidak bisa menjadi aktris, aku bisa bekerja di balik layar. Rahasia kotor yang kumiliki tentang para selebriti wanita itu daya ungkitnya cukup banyak. Jangan lupakan ini. Selebriti wanita ini takut pada hal ini. Baiklah. Kau bersenang-senanglah. Aku akan pergi sekarang.
Kalian semua, apa kalian tahu siapa aku? Beraninya kalian menyentuhku. Kamu tidak pantas mendambakannya. Beri dia pelajaran yang bagus. Apa terjadi pada yang berani sentuh orangku? Ya, Juga, setelah bertahun-tahun kami telah mendapatkan bukti seks kekuasaan miliknya dan King Bufan, bukti transaksi kekuasaan untuk seks. ya. Kamu sudah bangun. Apakah ada yang tidak nyaman? Selanjutnya, apa yang akan kamu lakukan? Fasad Qin Bufan. Dikenakan lebih dari 20 tahun. Maskernya sulit dilepaskan. Sukianro dan Suna merobek topeng munafiknya. Yang mereka bongkar adalah masalah karakter moralnya. Mereka adalah gelombang pertama saksi. Hari ini ketua sang itu telah selama bertahun-tahun bersama King Bufan terus-menerus gunakan metode tercela untuk mengendalikan artis wanita. Untuk transaksi kekuasaan, untuk seks. Dia adalah gelombang saksi kedua. Dia bisa membuktikan aktivitas ilegal Qin Bufan. Tapi ini belum cukup untuk menjatuhkannya. Sekarang, kita masih kehilangan satu bukti terakhir. Bukti ini ada di keluarga Qin. Villa keluarga Qin. 19 tahun. Aku akhirnya kembali. Tiao, kemarilah pada ibu. Tiao, kemari nak. Tiao, kemarilah. Tiao, kemarilah. Dianse, The film was translated and Kau di sini. narrated by M Media. Beraninya kau memperlakukanku seperti komoditas dan menjualku kepada orang lain. bukankah kau penggemarku? Kamu harus bertindak cukup marah. Untuk menipunya, penggemar harus mendedikasikan diri padaku. Kau harus berterima kasih padaku. Aku menemukan klin besar untukmu. Kau tak tahu malu. Ada apa dengan sandiwara ini? Begitu kau masuk industri ini, bukankah semua ini pasti akan terjadi cepat atau lambat? Aku memberitahumu, jika kau tidak patuh, aku akan menyuruh Xiang Sheng merilis foto-foto eksplisitmu. Biarkan semua orang melihat seperti apa dirimu. Tapi kalian jelas pelaku kekerasan. Jadi kenapa? Begitulah masyarakat. Tidak ada yang akan peduli dari mana foto-foto eksplisit itu berasal. Mereka hanya akan peduli pada tubuhmu. Membicarakannya dengan penuh gairah. Tapi aku berjanji, selama kau patuh, tidak ada hal-hal ini yang akan terjadi. Dan aku juga bisa membuat karirmu mencapai puncak baru. Bagaimana aku melakukannya? Kau mengerti? Baiklah. Aku akan mendengarkanmu. Oh benar. Guru Qin, Anda sebaiknya tetap beristirahat dengan baik. Suami ada apa? Aku Jusia. Kau bilang kau akan selalu mencintaiku. Tak tergoyahkan. Hanya jika kau mati, barulah properti itu akan menjadi milikku. Pergi ke neraka. Tahun kemudian. Sayang, aku mohon. Tolong bantu aku mendengarkan. Ayah dan ibu. Kejutan apa yang mereka siapkan untukku? Sukianro berkata. Setelah insiden itu, Qin Bufan lalu ambil kamar ibuku dan menyegilnya. Dia tidak mengerti sebelumnya, tapi sekarang dia mengerti.
Qin Bufan ketakutan. Jadi dia tidak berani masuk ke ruangan itu bahkan satu langkah pun. Oleh karena itu, boneka itu selalu ada di ruangan itu. Itu adalah bukti terakhir. Selama kita menemukannya dan menemukan rekaman pembunuhan itu, kita bisa membawa Qin Bufan sepenuhnya ke pengadilan. Ibu, aku datang untuk menyelamatkanmu. Kebenaran akan segera terungkap. Kau akan segera bebas. Gadis sialan Yun Nianxi itu benar-benar membuatku pingsan. Bagaimana pintu ini terbuka? Zuxia. Yuan Xuxia. Zuxia. Suami. Jadi kau juga bisa takut. Guru Qin? Aku salah. Seharusnya. Jadi kau juga bisa takut. Ayah, Kau memanggilku apa? ada apa-apa kau tidak mengenaliku? Ayah, 19 tahun yang lalu, yang kau cakik sampai mati di ruangan ini. Tio yang asli. Kau tidak mati. Kau masih hidup. Tidak. Ayah. Kau salah. Aku sudah mati sekali. Apa kau lupa? Tepat di ruangan ini. Kau pertama membunuh ibuku. Dan kemudian mencekiku sampai mati. Penuh darah, begitu banyak darah. Apa kau juga takut? Selama bertahun-tahun kau menyuruh orang menyegel ruangan ini. Apa kau juga begitu takut sehingga kau tidak bisa tidur atau makan dengan tenang? Apa kau juga begitu takut sehingga kami akan kembali untukmu? Aku beritahu kau, selama bertahun-tahun, aku juga sangat takut. Setiap kali aku mengingat dalam pikiranku adegan tragis tahun itu, aku hanya tidak bisa mengerti mengapa ayahku yang paling kucintai akan secara pribadi membunuh istri sahnya. Dan secara pribadi membunuh putri kesayangannya. The film was translated Aku pikir and setelah kau narrated melakukan by kejahatan Amelia. keji ini, kau akan berhenti. Tapi kemudian aku menyadari bahwa kau dari lubuk hatimu yang terdalam benar-benar busuk. Dan ini bukan satu-satunya kejahatanmu. Tio. Aku salah. Maafkan ayah. Aku sama sekali tak butuh maafmu. Maafkan aku. Bisakah permintaan maafmu menghidupkan kembali ibu? Bisakah permintaan maafmu mengembalikan kepolosan gadis-gadis itu yang kau permalukan? Bisakah permintaan maafmu menghilangkan semua bekas luka di tubuh Sukianro? Semuanya. Aku beritahu kau, aku tak butuh maafmu. Tio. Aku hanya ingin kau membayar harganya. Selamat ulang tahun, Ibu. Selamat ulang tahun, Ibu. Selamat ulang tahun, Ibu. Terima kasih sayangku. Apa yang Ibu harapkan? Ibu berharap Tio kecilku selalu sehat dan aman.
bahagia dan ceria, dan diberkati selamanya. Sebenarnya, aku sangat ingin membunuhmu dengan tanganku sendiri. Tapi aku tahu, ini bukan yang ibu inginkan. Untuk dilihat, kau tidak pantas mendapatkannya. Kamu tidak pantas aku korbankan nyawaku. Bukti-bukti sudah meyakinkan. Kamu menanti sanksi hukum. Selanjutnya mari kita sambut aktris terbaik kami, ratu film kami, Yoon Yansei. Pertama saya ingin berterima kasih sutradara Chen Yan Kiao. Dialah yang menciptakan peran yang sangat cocok untukku. Aku mau berterima kasih juga kepada semua orang mendampingi saya selama ini. Bersama Sium. Cium. Benar. Sutradara Chen memang pacarku. Sium. Cium. Lagi pula, saya yakin semua orang sekarang tahu tentang latar belakang saya. Saya sangat senang bisa menggunakan cara ini untuk membuat semua orang mengingat nama ibuku lagi. Menerima penghargaan ini juga berarti saya selangkah lebih dekat dengannya. Mulai sekarang saya akan bekerja lebih keras lagi untuk membuat semua orang mengingat bahwa aku Yoon Yansei Putri Yoon Susia. Saya juga berharap semua gadis menemukan orang yang mereka cinta yang pantas. Aku harap semua cinta di dunia tak pernah dihianati. Aku berharap semua ibu di dunia ini aman dan sehat.